Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast ke-94 Banyuwangi edisi Ramadan. Pada saat ini kita bertemu dengan Bapak kita, Bapak D.S. Irwan Mahmudi. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Di sini Bapak Irwan akan menjelaskan tentang kiat menjadi manusia terbaik. Nah, dari tema ini Bapak Irwan, kita mohon untuk materi ini diterangkan dulu. Baiklah, sebelumnya saya sampaikan selamat beribadah puasa. Ini masuk sudah hari yang ke-6 insyaallah. Alhamdulillah kita masih bisa sehat. Begini Pak Jubed, kenapa kita pada pagi ini mengambil tema itu? Karena begini, puasa itu yang penting buat saya itu ada dua hal. Yang pertama yang harus kita maknai, puasa itu sebagai bulan berkah. Artinya dalam bulan puasa ini Allah meningkatkan semuanya, memberikan kelebihan-kelebihan yang tidak sama dengan bulan yang selain bulan Ramadan. Iya. Misalnya dalam hal ibadah pun Allah memberikan pahala yang lebih. Bahkan tidur saja Allah dikasih pahala, tidur saja, apalagi melaksanakan amal-amal yang baik. Jadi seandainya kita di pabrik misalnya, kalau ada bosnya yang menyuruh gak usah kerja tak gaji, kira-kira kita mau nggak? Iya. Kita kan senang. Apalagi kalau kerja, Iya. ternyata gajinya lebih banyak. Oh gitu ya. Apalagi kalau nanti sebelum keringat apa tuh? Belum habis. Belum habis. Itu diberi dulu. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan botol, ya kita masuk yang rugi tadi itu. Nah, Karena apa ya tadi itu? Bulan kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan dan juga memperbanyak untuk kita bertemu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga Ramadan ini penting sebagai muhasabah kita kepada Allah. Karena apa? Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa Ramadan ini ibadah yang tahu itu hanya kita sama Allah. betul. Jadi kesempatan yang terbaik bagaimana kita nih introspeksi diri sebagai insan yang Allah diciptakan menjadi manusia yang terbaik. Nah ini kita harus punya kiat untuk itu, Betul. supaya kita bisa menjadi manusia yang terbaik itu bagaimana. Oh gitu. Oh. Dan endingnya Ramadan kan selatan seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Oh, Bapak Irwan tadi sampaikan bahwa daripada Ramadan ini ya, dari bulan Ramadan, bagaimana Pak untuk kiat-kiatnya itu Pak menjadi orang yang menjadi lebih baik setelah itu terbaik. Baiklah, Allah berfirman dalam surat At-Tin Oke. ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma asfala safilin. Jadi dua ayat itu Allah menggambarkan bahwa manusia itu Allah digambarkan ada dua keadaan. Yang pertama ahsan taqwim, itu keadaan manusia yang terbaik, manusia yang paling baik. Gitu. Yang kedua asfal safilin, Iya. manusia yang terjelek, manusia yang terendah. Itu maksudnya bagaimana Pak? Antara itu manusia yang terbaik dengan manusia yang terendah. Jadi begini, ahsan taqwim itu ada dua dimensi. Iya. Pertama, kita ini Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain secara fisik, Iya. secara fisik. Karena kalau kita lihat binatang misalnya, tidak ada orang menyebut anjing itu cantik, kambing itu ganteng, kan enggak ada. Nggak ada, betul. Tapi manusia itu awalnya di situ terlihat. Hmm. Manusia itu cantik, manusia itu ganteng, manusia itu indah, Oh, manusia itu. betul. Jadi ahsan taqwim itu kalau menurut bahasa itu tersusun dengan rapi. Oh, Kita bisa lihat Sempurna. bagaimana unsur tubuh kita ini Iya. dari rambut sampai kaki ini Allah sudah unsur dengan tatanan yang sangat rapi. begitu. Jadi Jadi dari ada segi fisik tadi. itu fisik ya.
Jadi kan ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal. Ini betul kan itu? Bukannya binatang, makhluk. Makhluk. Ya. Oh gitu ya. Harus Oh, dibedakan. Iya 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 iya. Ya. Kalau makhluk itu mesti binatang, binatang sebenarnya makhluk. Oh gitu Mas. Gini. Karena itu dari bahasa Arab itu kan diciptakan. Iya. Itu soalnya diciptakan. Ya kita ini termasuk makhluk. Yang bedanya kalau binatang kan jelas binatang hewan. Hewan. Ini bahasanya hewan. Betul. Jadi begini, kalau tadi sudah sampaikan secara fisik kita yang sempurna. Yang kedua, akal takwim itu karena kita Allah kasih akal, Betul. sehingga bagaimana kita ini nanti bisa membedakan sebagai makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Betul. Yang berakal, ya hewan tadi. Tadi iya betul. Ya tadi. Tapi ngapunten, ada yang mengatakan habut saya itu. Ada yang mengatakan kalau misalkan manusia itu kok akalnya tidak dipakai, bahkan katanya dia itu juga termasuk binatang atau yang paling jelek di antara binatang itu kan? Itulah bulan Allah mengatakan dan yang kedua asma safili. Oh, gitu. Jadi asma safili itu makhluk yang terendah, makhluk yang paling jelek. Artinya apa? Kita sebagai manusia yang mestinya Allah diciptakan itu beribadah kepada, tapi tidak mau kepada Allah, tidak mau kepada Rasulullah. Sehingga apa Allah balasannya orang seperti itu? Neraka jahanam. Ditempatkan di tempat yang paling rendah. Kalau orang Jawa mengatakan intipen rokok. Oh itu kan. Asal-asal kan paling bawah. Iya. Dan sebaliknya kalau kita ini beriman pada Allah, iman pada Rasulullah, taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah menempatkan kita ini di surganya Allah. Yang di situ kenikmatan yang abadi yang selamanya. Gini Pak Elang, mungkin ada suatu pertanyaan. Sebenarnya sih tujuan kita hidup itu untuk apa? Jadi begini, kita kembali ke topik awal tadi. Iya. Kita sebagai makhluk Allah Iya. yang harus menjadi manusia terbaik. Betul. Itu yang pertama, kita harus mensyukuri atas anugerah Allah, ciptaan Allah yang sempurna, yang berupa kedua mata, Iya. kedua kaki, kedua tangan, dan kedua telinga. Kita bayangkan misalnya kita ini buta misalnya, kan nggak bisa melihat apa-apa. Padahal Allah sudah menciptakan 4 indera tadi itu dengan sempurna. Lain Allah menyebutkan dalam Al-Mulk ayat 26, sampai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'a lakum samawati wal arda kullama tashkurun. Katakanlah bahwa Tuhan telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan akal. Qul lama tashkurun. Kata Allah. Kenapa masih sedikit yang bersyukur? Dari jaringan tadi yang memberikan sedikit penjelasan, kok sedikit sekali bersyukur itu maksudnya bagaimana Pak? Itu makanya kita kurang menyadari betul di situ. Gitu. Kurang menyadari bahwa diri kita ini adalah sebagai makhluk mestinya harus makhluk yang sempurna, Iya. makhluk yang paling baik, makhluk yang punya harga diri. Lah Allah masih menambahkan di situ Pak Jepet. Dikuatkan dalam ayat ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la yusyarakum lidanakum wa antum ada bila syadid. Kalau nggak salah begini masuk ayat itu, Allah juga itu. Wa ta'ala rabbukum, Allah juga memaklumkan. Iya. Memaklumkan itu cara bahasa apa ya? Pengumuman yang harus dilakukan itu, maklumat. Jadi Allah masih menambahkan gaya seperti itu. Kalau kamu mau bersyukur, akan saya tambah nikmatku. Tapi kalau nggak bersyukur, ya akan saya siksa nasib yang pedih. Ini sebenarnya perkataan Allah sebenarnya pada kita. Itu yang pertama. Terus? Lalu yang kedua, masih dengan kita sebagai manusia. Kita memanfaatkan, menggunakan anggota tubuh kita ini sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Tentunya juga fungsi kegunaan untuk hal yang positif, Betul. hal yang untuk beramal kebaikan. Betul. Ya kita tahu mata kita untuk apa, tangan kita untuk apa, Khususnya kaki kita untuk apa, khususnya mulut di- kita untuk apa, itu semua. khususnya di MTS Pak, ternyata anak-anak itu alhamdulillah anak yang soleh dan soleha. Mata termasuk jiwa untuk
HP belajar ya di situ. Terus untuk beliau di situ juga ada Al-Quran, baca Al-Quran, alhamdulillah. Terus apa juga? Ya itu kan dibanding keluarga seperti itu. Iya. Kita memang tidak bisa memungkiri Iya. kurangnya kita memahami diri kita sebagai manusia tadi. Iya. Makanya podcast ini memberikan pencerahan Betul. supaya kayak seperti anak sendirilah anak kita juga. Bagaimana anak-anak ini dia punya kesadaran Betul. bahwa saya ini harus menggunakan anggota tubuh kita ini. Karena apa Pak Jukir? Karena Allah itu nanti juga akan mempertanggungjawabkan seluruh anggota tubuh kita. Kata Rasul kan ada hadisnya. Iya. Jadi kalau orang masulun baru masalah menyetihi. Setiap kamu untuk memimpin. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Minimal kita ini memimpin diri kita sendiri. Memimpin tangan kita, memimpin mulut kita, memimpin mata kita, memimpin hati kita. Dan Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 36. Ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa bi'ilm. Inna sama Rasulullah kita kullu ulaika kana mas'ula. Di kata Al-Qur'an disebutkan bahwa kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Dan sama'i. Sebenarnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kita itu di dalam segala perbuatan kita itu nanti akan bertanggung jawab. Iya. Baik itu dari mata kita, tangan kita, tubuh kita, telinga kita, dan sebagainya. Nah, dari itu semua, Pak Irwan, kiat-kiat apa saja yang saya lakukan? Kita kan sudah mulai tadi. Iya. Kemudian dari kita. Kita lanjut tadi itu bahwa karena nanti kita ini oleh Allah seluruh anggota tubuh kita. Iya. Dimintai pertanggungjawaban. Lalu dalam surat Yasin itu ayat 65 juga disebutkan al-yawma nahtimu ala alim wa takalamunetim wa tasyhadu arjulu bima kanu yaksibun. Jadi mulut kita akan terkunci, maka tangan akan bicara, kaki akan menjadi menyaksikan apa yang telah dilakukan masa ini. Saya ingat Pak Iwan, jenengan itu kan termasuk di sini kan terkenal artis ini kan. Oh iya. Artis lama. Tadi itu kayaknya kan ada yang untuk kunci itu kan itu masuk dalam lagu Roma Irama itu Pak. Oh, Roma Irama ini lagunya semua dalil Al-Quran asal majaz ada. Ada ya Mas. Itu terilhami dari yang ini. Mungkin masuk juga lagu Jaga Diri. Jaga diri. Jaga diri, jaga dirimu, jaga. Ya, inilah para pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan apa yang bisa sampaikan oleh Bapak D.S. Irwan Mahmudi dengan penuh gamblang dan jelas. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi manusia yang lebih baik dan terbaik. Baik, sekian. Selamat pagi Pak Irwan. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi, edisi Ramadan.